Al-bughdhu fillah, ini jadi masalah. Al-bughdhu apa? Fillah. Benci karena Allah. Benci karena Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an ya. Bentuk benci karena Allah ya. Seperti dalam surat Al-Mujadilah ayat 22. Allah berfirman, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah." Kau tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat akan berkasih sayang dengan orang-orang yang menyelisih Allah dan Rasulnya. Itu tidak akan berkasih dengan orang kafir. Kenapa? Karena dia benci mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kau bisa cinta sama mereka, berkasih sayang, sementara mereka membenci Allah dan Rasulnya. Mereka melanggar syariat Allah. Mereka kafir kepada Allah Rasulnya. Bagaimana kau bisa cinta sama dia? Kalau kau cinta kepada Allah benar, konsekuensinya kau harus membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar atau tidak? Benar. Di antara bentuk cinta kita kepada Allah, kita cinta kepada solihin, kita cinta kepada para nabi, kita cinta kepada orang-orang soleh. Sebaliknya kita nggak suka sama orang yang membangkang perintah Allah, yang tukang maksiat, yang tukang kafir dan kemunafikan. Kita nggak suka. Ya. Maka sebenarnya al-bughdhu fillah itu konsekuensi al-hubbu fillah. Nggak mungkin ada al-hubbu fillah tanpa al-bughdhu fillah. Paham? Nggak mungkin ada cinta karena Allah tanpa benci karena Allah. Kalau kamu tidak ada benci karena Allah, berarti cintamu nggak benar. Paham? Karena perkara-perkara ada Allah yang sukai dan ada yang Allah tidak sukai. Kalau kau suka semua, berarti kau tidak cinta sama Allah. Kalau cinta sama Allah, harusnya kau tahu mana yang Allah suka, mana yang Allah tidak suka. Yang Allah suka kau kerjakan, yang Allah benci kau benci. Maka saya bilang al-bughdhu fillah itu konsekuensi penyempurna dari al-hubbu fillah. Jika tidak ada al-bughdhu fillah, benci karena Allah, maka tidak mungkin seorang bisa menerapkan al-hubbu fillah. Enggak mungkin. Al-Imam Ahmad diriwayatkan, subhanallah, dia kalau melihat ada orang kafir, dia agmadha ainai, dia tidak mampu mengangkat matanya melihat. Ditanya kenapa? Saya tidak mau melihat orang yang membangkang kepada Allah. Ya, tidak mampu saya melihat dia. Ini Imam Ahmad di zamannya tentunya ya. Baik, nanti akan ada perinciannya. Tapi maksud saya, Allah sebutkan dalam surat Al-Mujadilah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Kau tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat berkasih-kasih dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Meskipun bapak-bapak mereka, meskipun anak-anak mereka, meskipun saudara-saudara mereka, dan meskipun kabilah mereka. Tidak ada. Dan ini seperti ini, al-bughdhu fillah, pahalanya besar. Ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhim min. Mereka itulah yang membenci karena Allah. Ya, Allah catat dalam hati mereka keimanan. Karena iman mereka kokoh. Mereka benci, cinta karena Allah, benci karena Allah. Dan Allah kuatkan bagi mereka pertolongan dari Allah. Kemudian kata Allah, wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Dan Allah masukkan mereka dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada Allah dan mereka ridha kepada Allah. Ulaika hizbullah. Mereka itulah golongan Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah golongan Allah itulah yang beruntung. Jadi pahalanya besar. Karena benci karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau harus meskipun kerabat, enggak ada. Kalau ini syirik enggak ada. Tapi di antaranya juga Allah sebutkan ya. Tentang Nabi Ibrahim. Allah berfirman dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4. Kata Allah, qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh ada teladan yang baik untuk kalian dari diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Orang beriman bersama Ibrahim. Ada teladan. Teladan apakah itu? Idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Ketika mereka berkata kepada kaum mereka yang kafir, pengikut Namrud dan yang lainnya, kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kami bukan dari kalian dan kami berlepas diri dari sembahan kalian.
Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Kami ingkari kekafiran kalian dan telah nyata antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah saja. Ini contoh Ibrahim menyatakan al-bara'. Ini namanya al-bara'. Menyatakan al-bughdhu fillah. Kalau yang pertama cinta karena namanya al-wala'. Asalnya al-hubbu fillah, al-bughdhu fillah asalnya adalah hati. Ketika diterapkan jadilah al-wala' wal bara', praktek nyata, real. Al-hubbu fillah masalah hati ketika dipraktekkan jadi al-wala', loyalitas. Al-bughdhu fillah, cinta kepada Allah ketika dipraktekkan jadi al-bara', berlepas diri. Ini dalil-dalil tentang bagaimana para nabi seperti Nabi Ibrahim dan juga orang beriman tadi Allah sebutkan mereka melakukan al-bughdhu fillah, ya. Baik. Dan Rasulullah berkata, "Awsaqu ural iman," tali keimanan yang paling kuat al-hubbu fillah wal bughdhu fillah, cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, apa bentuk benci karena Allah Subhanahu wa taala? Ya. Di antaranya adalah aplikasinya benci kepada kemaksiatan, apalagi kekufuran, benci. Benci kepada maksiat dan juga benci kepada kekufuran. Orang beriman cinta dengan keimanan. Allah berfirman, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun." Akan tapi Allah lah yang telah membuat kalian cinta kepada keimanan dan Allah menghiasi keimanan dalam diri kalian. Wa karraha ilaikumul kufra, dan Allah buat kalian benci kepada kekufuran. Harus benci sama kekufuran. Wa karrahal kufra wal fusuqa, dan dosa-dosa besar, kefasikan. Wal isyan, dan maksiat. Orang beriman tidak suka dengan maksiat. Makanya saya bilang ketika kita tidak punya akidah ini, kita akhirnya anak-anak nonton film ini, nonton. Akhirnya maksiat kita bukan benci lagi, suka. Suka dengan maksiat. Yang kita cintai pemain-pemain film, yang kita kagumi pemain-pemain film yang mungkin kafir, yang tukang zina, itu yang kita cintai. Hilang akidah wala wal bara. Sedang ini perlu pembahasan seperti ini. Maksiat jadi biasa. Jangan kalau nonton film, nonton ciuman di tengah jalan, lama-lama orang ciuman dia juga tidak merasa tergerak. Tidak ada kebencian sama sekali. Padahal orang beriman, wa karraha ilaikumul kufra, Allah membuat kalian menjadi benci kepada kekufuran. Wal fusuqa, dan dosa besar, fusuk, kefasikan, wal isyan, dan maksiat. Jadi aplikasi kita benci karena Allah, kita benci dengan apa yang dibenci oleh Allah. Allah benci kekufuran, dosa besar, kefasikan, dan kemaksiatan. Dan kemaksiatan. Demikian juga kita benci dengan pelaku maksiat. Jadi pelaku maksiat. Makanya kalau seorang muslim yang melakukan maksiat, tergabung pada diri kita benci dan sayang. Kita sayang dia dari sisi imannya, sunnah yang dia kerjakan, dan kita benci dia dari sisi kemungkaran dan bid'ah yang dia lakukan. Apakah mungkin tergabung dalam diri kita mencintai dan benci sekaligus pada seseorang? Mungkin. Seorang ayah sama anaknya, dia jengkel tapi dia juga apa? Sayang, itu tidak? Mujawer tapi anakku. Bahkan seorang ayah kalau marah sama anaknya, dia bilang sama istrinya, "Mami, itu anakmu." Anak kita berdua. Cuma anakmu. Padahal dia sayang. Jadi bisa jadi terkumpul pada diri kita benci dan sayang pada seseorang. Bisa tidak? Bisa. Ya. Makanya tidak boleh kita berwala, tidak boleh berbarok kepada seorang muslim totalitas, nggak boleh, nggak boleh. Kita berbarok kepada dia sebatas maksiat yang dilakukan, dan kita berloyal kepada dia sebatas ketaatan yang dia apa? Lakukan. Tapi kita benci ketika dia sedang melakukan maksiat, kita benci. Kita benci. Kemudian di antara bentuk al-bughdhu fillah adalah tidak bertasyabbuh dengan orang kafir. Allah tidak suka dengan perbuatan mereka, Allah tidak suka dengan mereka. Maka jangan bertasyabbuh dengan mereka. Apa itu tasyabbuh? Tasyabbuh itu mengikuti tradisi yang merupakan tradisi khusus mereka. Ini kebiasaan orang kafir. Orang tahu ini kebiasaan orang kafir, jangan ikut. Ini potongan model rambut orang kafir, jangan ikut. Ini gaya mereka, ini tradisi mereka, kebiasaan mereka, jangan ikut. Meskipun perbuatan boleh secara hukum asal. Tapi kalau ini merupakan ciri khas mereka, maka tidak boleh kita mengikuti. Namanya tasyabbuh.
Para ulama mengatakan, kenapa Rasulullah melarang kita bertasyabuh dengan orang kafir? Kalau sudah bertasyabuh lama-lama ada kesamaan, ada timbul kecintaan sehingga wala barok hilang. Timbul kecintaan, ada pengagungan, akhirnya ngikut, akhirnya akidahnya ikut dia. Rasulullah dulu suka para sahabat menyelisihi ahlu syirik. Sampai Rasulullah mengatakan, lakukan begini karena mereka begini, lakukan begini karena mereka begini. Rasulullah ingin spesialis atau teristimewakan, agar teristimewakan bahkan penampilan. Bukan cuma masalah akidah, bahkan penampilan orang Islam jangan sampai dengan non muslim. Punya identitas, identitas ini menjaga dia nanti. Ketika dia tidak punya identitas, gabung selesai. Tasyabbuh, lama-lama barang, lama-lama oke, lama-lama akidahnya pun enggak ada masalah. Akhirnya campur baur. Tidak ada identitas orang muslim. Maka di antara bentuk cinta benci karena Allah adalah tidak bertasyabbuh dengan mereka. Di antara bentuk al-bughdhu fillah adalah tidak mengikuti perayaan keagamaan mereka. Di antara tafsiran para ulama, walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil lagwi marru kirama. Dan orang-orang ibadur rahman itu orang-orang yang tidak menghadiri az-zur. Di antara tafsiran para salaf, az-zur maksudnya adalah a'yadul kuffar, perayaan-perayaan keagamaan orang-orang kafir. Enggak, ini perayaan. Kita enggak. Apalagi perayaan tersebut, misalnya perayaan kesyirikan. Perayaan ada anaknya, anak Tuhan misalnya, enggak, kita bilang enggak. Saya bagaimana saya meyakini Allah Maha Esa kemudian saya merayakan anak Tuhan, bagaimana ceritanya? Bagaimana ceritanya, akhi? Ini salah menafsirkan. Walladzina la yashhaduna az-zur, yang tidak menghadiri acara-acara perayaan apa orang kafir. Beda kalau dipaksa, beda kalau terpaksa lain. Tapi kalau selama tidak terpaksa, tidak dipaksa, saya punya kebebasan, alhamdulillah. Ya. Di antara bentuk al-bughdhu fillah. Ya. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, "Syatamani ibnu Adam wa lam yakun lahu dzalik. Kadzdzabani ibnu Adam wa lam yakun lahu dzalik." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hambaku telah mencaciku dan tidak boleh baginya mencaciku. Dia telah mendustakan aku dan tidak boleh dia mendustakan aku. Amma syatmuhu iyaya, adapun dia mencaciku, yaqul anna liya waladan." Dia mengatakan saya punya anak. Itu bentuk cacian kepada aku. Kenapa? Karena Allah Maha Esa. Allah bilang Allah Maha Esa, enggak, engkau punya anak ya Allah. Allahu Ahad, Allah Maha Esa, enggak, Allah punya anak. Ini mencaci atau tidak? Mencaci. Nah, bagaimana kita ikuti acara yang menurut Allah itu adalah mencaci, sedang mencaci Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita al-bughdhu fillah? Enggak jalan ini al-wala wal bara. Silakan masing-masing punya keyakinan, tapi saya tidak ikut-ikutan. Kata Allah, "May yakfur bit-taghuti wa yu'min billah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Siapa yang kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah, dia telah memegang tali keimanan yang kuat. Kita bertauhid tapi kita bilang syirik juga enggak apa-apa. Saya tidak seperti mereka tapi boleh. Ini enggak bisa. Kalau bertauhid harus anti syirik. Ya, kita bilang aja dalam agama kita ini enggak boleh, dalam agama syirik. Kamu melakukannya silakan, masing-masing menjalankan keyakinan. Kita toleransi, tapi kita enggak mungkin melakukannya. Karena menurut kita namanya apa sih? Syirik. Itu namanya al-bughdhu fillah. Taib, di akhir pembahasan saya ingin menyampaikan bahwasanya al-bughdhu fillah bukan berarti kita berbuat zalim kepada non muslim, tidak. Al-Qarafi menyebutkan, beliau mengatakan, saya bacakan dalam kitabnya Al-Furuq. Seorang ulama Malikiyah, dia berkata, "Wa sirrul farqi anna aqda dhimmah yujibu huquqan alaina lahum." Perbedaan antara bermuamalah dengan non muslim dengan masalah cinta, benci, ya. Beliau jelaskan sini. Rahasia perbedaan adalah ketika kita mengambil akad zimmah, yaitu zimmat maksudnya orang-orang non muslim yang tinggal di negara Islam, mereka disebut kafir zimmi. Mereka punya aturan-aturan, mereka menjalankan, ini zaman dulu ya, ada negara Islam, negara kafir. Ada sebagian non muslim yang tinggal bersama orang Islam. Maka mereka ada aturan-aturannya. Punya akad, namanya akad zimmah. Ketika orang non muslim ini membuat akad zimmah, maka ada hak-hak yang harus ditunaikan kepada mereka. Yujibu huquqan alaina lahum. Ada hak yang harus ditunaikan. Jaga harta mereka menjadi haram, jaga harga diri mereka, tidak boleh kita menzalimi mereka karena mereka punya akad dengan kaum muslimin. Li'annahum fi jiwarina, karena mereka di bawah naungan kita.
fayata'ayyana 'alaina birruhum fi kulli amrin la yumkin la yakunu zahiruhu yadullu ala mawaddatin fil qalb, ya. Maka hendaknya kita berbuat baik kepada mereka, ya, dalam segala perkara yang tidak zahirnya menunjukkan kita cinta kepada mereka. Wala ta'dhimu sya'airil kuffar. Kita bantu mereka berbuat baik tapi jangan sampai kita mengagungkan syiar-syiar agama mereka. Famatta adda ila ahadil hadain imtana'a wa sara min qibali ma naha anhu Allahu fil ayah. Kapan kalau kita berbuat baik kepada mereka ternyata mengantarkan pada pengagungan terhadap kekufuran mereka, maka itu dilarang. Maksud saya, Al-Qarafi ingin menyampaikan masalah cinta benci karena Allah masalah hati, tapi bukan berarti kita berbuat zalim sama non muslim. Allah mengatakan la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada non muslim yang tidak memusuhi kalian, tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Silakan berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka. Maka kita alhamdulillah kita bisa berinteraksi dengan mereka dengan cara yang baik, bisa bermuamalah, bisa jadi rekan dagang, semuanya, tapi tetap kita benci dengan apa? Kekufuran mereka. Bukan berarti kebencian kita membuat kita akhirnya berbuat zalim kepada mereka, ya. Jadi kata Al-Qarafi ada beda. Bersikap lain, masalah hati juga berbeda. Kenapa? Karena Allah benci dengan kekufuran. Allah benci dengan kekufuran. Maka tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan dalam rangka berbuat baik kepada mereka, namun malah menjadikan mengagungkan syiar-syiar mereka. Ini kata Al-Qarafi. Ya, kita sayang sama mereka, hanya ikut acara mereka. Enggak, itu enggak benar. Ada batasannya. Kau berbuat adil, berbuat baik, tidak sampai pada derajat tersebut. Karena dalam akidah kita ada al-wala wal bara, cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala.